Hai Kak, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Devala. Sebelumnya saya mau ngucapin dulu terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe dan selalu komen di channel aku. Semoga rezeki kalian semakin lancar jaya dan mengalir hingga jauh seperti pipa Rucika. Karena tanpa kalian sebenarnya channel saya bukanlah apa-apa. Pokoknya buat kalian terlope-lope di angkasa deh. Dan terkhusus buat kalian yang sampai saat ini belum juga subscribe channel aku, monggo atuh silakan disubrek dulu biar jadi bestie kita. Oh ya, by the way, hari ini tuh aku mau cerita horor lagi nih. Dan cerita kali ini adalah cerita kiriman dari bestie pecinta kismis kita alias kisah misteri. Dan pastinya cerita kali ini tuh bener-bener ngeri-ngeri sedap seperti isi dompet di akhir bulan. Ada yang mengalami ini. Jadi cerita ini adalah kiriman dari bestie kismis kita namanya Ardi. Dia pengen bagiin cerita ini ke kalian semua dan beginilah ceritanya. Ceritanya Ardi ini punya konco kental namanya Aldi. Jadi Ardi dan Aldi mirip ya. Dan mereka itu bersahabat sejak embrio. Soalnya rumah mereka itu tetanggaan dan jarak rumah mereka juga kurang lebih 50 meter gitulah. Jadi mereka ini punya hobi yang sama, yaitu bermain game. Dan hobi mereka itu sudah berjalan bertahun-tahun, bahkan sejak mereka masih kecil dan sampai masuk SMA. Wow. Nah, singkat cerita, Aldi ini seperti biasa sepulang sekolah pasti ngajakin si Ardi buat main PS bareng di rumahnya. Tapi saat itu Ardi lagi nggak bisa karena mau bantuin mamanya dulu di rumah. Limited edition ya bocah. Jadi Ardi ini bilang, aduh kalau siang ini jangan deh, soalnya mau bantuin mak dulu di rumah. Nah, si Aldi ini bilang, oke lah ntar malam aja kalau begitu, lepas maghrib ya. Nah, si Ardi bilang, oke, deal. Tidak terasa, udah masuk waktu maghrib nih. Dan sesuai janjinya kan, si Ardi ini izinlah ke mamanya buat main ke rumahnya Aldi. Si Ardi itu waktu itu bilang ke mamanya, mah, mau main ke rumah Aldi dulu ya. Seperti biasalah anak muda. Mamanya Ardi ini bilang, oke, pulangnya jangan malam-malam. Kalau nginap kabarin mak dulu ya, biar mak bisa kunci pintu. Si Ardi ini bilang, oke. Singkat cerita lagi, tibalah Ardi ini di rumahnya Aldi. Main bareng lah mereka itu di kamarnya Aldi. By the way, kamarnya Aldi ini kamar loteng loh ya. Jadi rumahnya Aldi itu kan lantai 2, tapi semua area di lantai 2 itu di booking sama Aldi, dijadiin kamar sekaligus ruangan buat ngegame. Terus kamarnya itu kan kalau dari lantai 1 ke lantai 2 langsung tembus kamar karena nggak ada sekat-sekat lagi, sekat pembatas gitu seperti kamar pada umumnya. Di kamarnya Aldi tuh nggak ada kayak gitu-gitu. Terus di bagian luar kamarnya itu ada balkon kecil ukuran 2x1 gitulah. Terus balkon itu kan cuma dijadiin tempat ngejemur baju-baju gitu. Kalau baju-baju yang nggak kering pasti jemurnya di situ. Ardi sama Aldi ini kan lagi asik-asik main nih. Saking asiknya main, si Ardi itu jadi lupa waktu dan tidak terasa udah jam 11:30 malam. Lah gimana dong, kebablasan nih mainnya. Saat itu Ardi kan sempat mau pulang tapi ditahanlah sama si Aldi ini karena udah larut juga kan. Pasti mamanya Ardi itu udah tidur dan gak bakalan ngebukain pintu lagi buat si Ardi. Jadi saat itu si Aldi bilang, udahlah di nggak usah pulang, nginap aja di sini kan. Lagi pula pasti emak udah kunci pintu juga. Nah, si Ardi ini kan udah siap-siap mau pulang nih tadinya, tapi batal dan cuma SMS-in mamanya dong, "Ma, aku nginap sini ya." Nah, saat itu memang mamanya nggak balas, mungkin udah tidur lah, walau-walam. Jadilah si Ardi ini nginap pada malam itu. Nah, dan seperti biasanya sebelum tidur si Ardi ini kan pasti jadi si paling ribet dan pokoknya mesti ritual dulu di kamar mandi dan pokoknya super duper ribet deh. Nah, sementara si Aldi udah atur-atur posisi nih mau tidur, udah ngantuk dia kan. Sementara si Aldi ini lagi ngatur-ngatur posisi mau tidur, si Ardi pergilah di kamar mandi yang ada di lantai 1. Dilihatnya lah suasana di sana itu udah sepi kan karena orang tua si Aldi ini juga udah pada tidur semua. Jadi si Ardi ini langsung lah saja ke kamar mandi, bersih-bersih badan dulu. Sampai di kamar mandi, si Ardi ini mulailah dia cuci muka. Nah, saat dia cuci muka itu dia sempat kayak nyium bau-bau menyan, bau-bau kemenyan gitu. Tapi dipikirnya kan, salah deteksi bau kali nah hidungnya. Jadi dia abaikanlah saat itu. Dan terakhir setelah dia cuci muka, dia lanjutin lagi tuh buat berwudu. Habis itu naik ke lantai 2 kan, balik ke kamar. Nah, saat naik ke kamar itu, dia berasa kok
ada yang ngikutin gitu dari belakang. Tapi anehnya tangganya kok nggak berderit. Yang berderit itu cuma dari langkah pijakan kakinya si Ardi ini doang. Padahal tangganya itu kan tangga papan. Jadi kalau diinjak itu pasti nih berderit gitulah, intinya kayak gitu. Nah, si Ardi ini nggak mau dong mikir aneh-aneh. Apalagi posisinya dia baru naik tangga. Lanjutlah si Ardi ini naik ke atas. Dan pas nyampe ke atas itu, si Ardi ini sempat melihat ke bawah ke arah lantai 1 itu. Nah di situ nggak ada siapa-siapa kok, karena dipikir nggak ada apa-apa. Lanjutlah si Ardi ini kan ke kasur, dan ternyata si Aldi itu udah tidur duluan, udah ngorok dia. Si Ardi ini lagi nyari-nyari posisi enak nih buat tiduran. Tiba-tiba si Ardi itu dengar kayak suara langkah kaki, tapi dari arah balkon. Awalnya kan si Ardi ini pengen ngecek kali aja maling gitu. Tapi setelah dia pikir-pikir, lah ini rumah kan satu-satunya rumah yang lantai 2. Meskipun juga tetangga pada dempet-dempetan tuh di bawah, dengan rumahnya si Aldi ini, kalaupun juga maling mau manjat, ya gimana caranya? Secara tuh balkon kan tingginya sejajar sama bumbungan atap rumah tetangga. Kalaupun ada yang nekat manjat, udah kesengat listrik duluan tuh pasti malingnya. Soalnya kabelnya buset dah banyak amat, sebanyak urat nadi. Nggak mau mikir macem-macem si Ardi ini. Nah lanjutlah dia selimutan. Tapi saat selimutan itu dia masih nih mendengar langkah kaki dari arah balkon itu. Kebetulan posisinya si Ardi saat itu kan persis nempel di dinding tuh tempat tidurnya. Jadi cuma berbataskan tembok lah. Temboknya tipis banget. Nah makin gak enak nih perasaannya si Ardi. Makin curiga nih si Ardi. Soalnya mendadak bulu jempolnya merinding. Nah loh, kok merinding? Wah gak beres nih. Nah bersamaan dengan itu suara langkah kaki itu kedengarannya tuh semakin keras gitu. Kayak ada orang yang sengaja bolak-balik di balkon itu. Karena ketakutan si Ardi ini berusaha nutupin dirinya kan pakai selimut dan maksain tidur saat itu. Tapi sayangnya si Ardi ini juga nggak bisa tidur, matanya itu melek terus. Akhirnya dia terpaksa lah dengaran itu langkah kaki. Sampai beberapa lama sempat menghilang. Tapi gak lama kemudian sekitaran jam 2-an gitu terdengar lagi. Dan sialnya matanya si Ardi ini masih gak mau ketutup juga, masih gak bisa tidur juga. Nah karena gak tahan lagi nih si Ardi ini pengen banget buat pulang ke rumahnya, tapi gak tahu gimana caranya. Secara kaki udah lemes juga kan karena ketakutan. Akhirnya si Ardi ini bertahan lah hingga akhir. Dan untungnya di jam 5 subuh pas azan subuh berkumandang barulah suara-suara itu hilang. Dan disitulah Ardi itu tarik napas lega dan baru berani nih turunin selimut yang sedari tadi itu udah membungkus badannya dari beberapa jam yang lalu. Di situ Ardi itu benar-benar mandi keringat, antara keringat karena ketakutan dan juga kepanasan. Secara saat itu kan cuacanya lagi panas, malah selimutan. Tapi untung bukan selimut tetangga ya. Tapi by the way emang selimut tetangga sih, selimutnya temannya gitu maksudnya lah. Karena kejadian itulah Ardi jadi trauma gitu buat nginap di rumahnya temannya ini. Dan hari itu juga pagi-pagi sekali si Ardi mutusin buat balik ke rumahnya. Sempat sih ditahan sama si Aldi, katanya jangan dulu pulang, kita sarapan pagi dulu lah. Tapi si Ardi bilangnya udah nggak usah, ntar saya makan di rumah saja, nggak usah makan di sini. Soalnya kasihan juga emak kan semalam saya nggak pulang. Si Aldi bilang ya oke lah terserah. Nah, selang beberapa hari setelah kejadian itu, si Aldi ini sama keluarganya, mama bapaknya itu kemudian pindah rumah. Jadi malam itu juga sekalian lah mereka buat perpisahan gitu kali ya konsepnya. Semenjak kejadian itu juga si Ardi ini jadi merasa kayak agak sedikit merasakan nuansa-nuansa horor gitu tiap kali si Ardi ini lewat di depan rumah itu. Apalagi kan kondisinya rumah itu udah kosong. Dan cuma sesekali saja Aldi dan keluarganya datang mengurusi rumah itu, ya paling sekali sebulan lah baru mereka datang. Jadi tiap kali kalau Ardi di hari-hari biasa, di siang hari, di pagi hari atau di malam hari lewat depan rumahnya si Aldi ini, si temannya ini, pasti merasa gak merinding, hawanya nggak enak, dan langsung auto keingat kejadian di malam itu. Kalau misalnya kalian ada di posisinya Ardi,
Kalian gimana, bakalan trauma juga atau kayak biasa-biasa aja deh? Komen di bawah ya. Atau kalian juga punya cerita-cerita lain yang serupa dengan cerita ini, bisa juga kalian ceritakan di kolom komentar. Tulis aja di bawah. Atau buat kalian juga yang pengen cerita horornya aku ceritain di sini, bisa silakan DM aku aja. Atau kirim cerita kalian di email aku. Bisa silahkan dicek di kolom deskripsi. Ini adalah cerita kiriman dari Alisa. Jadi Alisa ini waktu masih kelas 6 SD, Alisa ini punya teman namanya Yumna. Terus mereka berdua ini kan ada ikut kegiatan pramuka. Nah di hari itu Alisa sama Yumna ini ikut kegiatan berkemah. Mereka pergi berkemah bersama salah seorang ibu pembina mereka. Nah waktu itu Alisa dan teman-temannya ini diizinkan mandi tepat di pukul 6 sore. Soalnya sebelumnya kan mereka banyak melakukan kegiatan dulu, termasuk salah satunya itu mendirikan tenda mereka. Nah tepat di jam 6 sore, Alisa sama Yumna ini pergilah tuh mandi. Kebetulan si Alisa mandi duluan, si Yumnanya menyusul. Setelah Alisa ini mandi, masuklah tuh si Yumna mandi. Ditanya nih sama si Alisa, Yumna mau ditemanin atau enggak? Enggak usah, kamu balik aja ke tenda. Ya udah, saat itu Alisa baliklah tuh ke tenda kan. Jadi si Yumna mandi sendiri. Dan pada saat itu si Yumna ini lagi mandi. Si Yumna ini kan mandi keramas. Tiba-tiba itu dia melihat ada sosok tinggi besar, terus cakarnya itu panjang-panjang banget. Makhluk itu mencakar Yumna tepat di tangan kirinya. Si Yumna ini karena takut nangis-nangis, dia lari kan keluar kembali ke tenda. Alisa saat lihat si Yumna ini dari mandi lari-lari terus nangis-nangis kan, dia tanya kenapa. Si Yumnanya bilang katanya tadi lihat makhluk tinggi besar terus cakarnya panjang. Dia sempat katanya nyakar ini tangan aku. Pas dicek ternyata emang benar, di tangan kiri Yumna ini ada bekas cakaran. Nah saat itu Alisa kasih taulah ini sama ibu pembinanya kalau Yumna ini nangis-nangis. Pembinanya datang dan bilang ya sudah kalian tidur saja, nggak usah berisik. Nah akhirnya di malam itu mereka tidurlah tuh di dalam tenda kemah kan semuanya sampai pagi. Nah paginya itu kebetulan ada ibu-ibu nah sekitaran situ, sekitaran tempat mereka berkemah itu. Nah ibu-ibunya itu bilang, kalian semalam digangguin ya sama sosok tinggi makhluk besar terus cakarnya panjang. Alisanya bilang, iya kok ibu bisa tahu dari mana, kita kan belum bilang apa-apa, belum cerita apa-apa. Si ibu ini bilang, ibu pembina itu cerita sama saya, katanya kalian ada digangguin sama makhluk hitam itu. Si Alisa bilang, oh iya bu, kita emang digangguin, ini teman saya kena cakar kan di tangan kirinya. Nah terus ibu itu bilang, oh iya dek, dulu itu memang ada seorang anak laki-laki yang meninggal di situ. Terus arwahnya kayak nggak tenang gitu, selalu gentayangan dan mengganggu orang-orang yang melakukan aktivitas di tempat itu.